Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu faqad ihtada wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadiyihi waqtafa bi atharihi ila yaumil qiyamati. Amma ba'du. Faqala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas berbagai macam nikmat-nikmat dan kebaikan yang terus Allah curahkan dan Allah karuniakan kepada kita. Kita semua tentu berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menetapkan berbagai macam nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita semua tentu berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melengkapi dan menyempurnakan nikmat-nikmat yang belum Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, satu hal yang patut untuk kita syukuri, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita adalah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Surat An-Nisa ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah amat sangat sayang dan cinta kepada kalian. Begitu besar cinta Allah kepada kita, bahkan mungkin cinta Allah kepada kita lebih daripada cinta kita kepada diri-diri kita. Cinta Allah kepada kita lebih daripada cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang dengannya kita berkesempatan untuk bisa mendapatkan kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Berikut kami akan sampaikan beberapa bukti cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada umat manusia, baik yang terkait dengan urusan dunia ataupun yang terkait dengan urusan akhirat. Di antara bukti cinta Allah kepada kita yang terkait dengan urusan dunia, yang pertama, bahwa saat kita berusia 120 hari di perut kita, di perut ibu kita, tentu ini kebaikan yang sering kali dilupakan oleh kita. Saat kita berusia 120 hari di perut ibu kita, saat Allah mempertemukan ruh kita dengan jasad kita, yang saat itu kita sedang tidak berdaya di rahim ibu kita, nggak memiliki kemampuan untuk mencari rezeki, nggak punya kemampuan untuk bekerja dan mencari nafkah. Dengan kasih sayangnya Allah sudah berikan makan dan rezeki kepada kita saat itu. Lewat apa? Lewat terhentinya darah haid yang ada pada ibu kita. Seorang wanita ketika rahimnya itu tidak ada janin, maka secara otomatis dia akan mengeluarkan darah haid. Tetapi ketika rahimnya itu ada janin, secara otomatis maka darah itu ternyata terhenti. Dan menurut para ahli, terhentinya darah haid dari seorang ibu yang mengandung, itulah yang menjadi asupan gizi dari bayi yang sedang dikandungnya. Dan ketika bayi ini lahir, yataqallabud damu labanan, maka Allah pun akan merubah darah itu menjadi air susu ibu. Subhanallah, sedemikian rupa Allah menciptakan anatomi tubuh seorang wanita
dan semua itu menjadi bukti besarnya cinta Allah kepada kita. Saat Allah keluarkan kita dari perut ibu kita, sudah dalam keadaan penciptaan kita itu sempurna, sudah dalam keadaan penciptaan kita itu serba seimbang. Allah mengatakan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang telah menciptakanmu, kemudian menyempurnakan ciptaanmu, kemudian membuat ciptaanmu itu menjadi serba seimbang. Allah lah yang menyeimbangkan penciptaan kita. Kalau kita perhatikan, panjangnya tangan kanan kita itu sama persis dengan panjang tangan kiri kita. Panjangnya kaki kita pun sama dengan kaki kiri kita. Jemari-jemari yang ada di tangan-tangan kita, kalau kita perhatikan, ternyata sama dengan jemari yang ada di tangan kiri kita. Kita perhatikan, jari kita yang paling panjangnya adalah ujung tengah, jari tengah, maka itu pula yang ada pada jari kiri kita. Semuanya serba seimbang. Siapa yang membuat keseimbangan ini? Allah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang telah menciptakanmu, mensempurnakan penciptaanmu, dan kemudian membuat penciptaanmu itu serba seimbang antara tangan yang kanan dengan tangan yang kiri, kaki yang kanan dengan kaki yang kiri. Semua ini menjadi bukti betapa Allah sangat cinta kepada kita sebagai umat manusia. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan kita di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita saksikan dengan mata-mata kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai macam fasilitas kehidupan dunia. Allah bentangkan bumi yang dengannya kita bisa berjalan di atasnya, yang dengannya kita bisa berkendaraan di atasnya, yang dengannya kita bisa membangun bangunan di atasnya, yang dengannya kita bisa menanam pepohonan di atasnya. Allah yang membentangkan bumi ini untuk kita. Allah juga yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang membuat pergantian malam dan siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan hujan, yang dengan air hujan itu Allah tumbuhkan pepohonan, Allah tumbuhkan sayur mayur, Allah tumbuhkan buah-buahan, yang semuanya itu dikonsumsi oleh kita setiap harinya. Sadarkah kita bahwa setiap sayur mayur yang kita makan setiap harinya, buah-buahan yang setiap hari yang kita makan, biji-bijian, beras yang setiap hari yang kita makan, itu tidak lepas dari peran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan hujan, yang kemudian dengan itu Allah tumbuhkan pepohonan, biji-bijian, sayur mayur, yang semuanya itu untuk kemaslahatanmu wahai umat manusia. Demikianlah bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kebaikan urusan dunia. Belum lagi terkait dengan urusan akhirat, Allah juga telah memberikan kebaikan itu kepada kita. Di antara salah satu bukti kebaikan Allah kepada kita yang terkait dengan urusan akhirat, yang pertama, bahwa ketika seorang manusia melakukan satu amal kebaikan, maka Allah akan berikan pahala 10 kali lipat. Tapi ketika manusia melakukan amalan dosa, Allah tidak membalas kecuali sekadar dengan dosa yang dia lakukan. Faman jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan memberikannya 10 pahala berlipat. Dan barang siapa yang melakukan amal keburukan, Allah tidak membalas keburukan itu kecuali sekadar dengan keburukan yang engkau lakukan. Ketetapan ini Allah tetapkan lagi-lagi untuk kemaslahatanmu wahai manusia, agar dengan itu engkau memiliki potensi besar mendapatkan kebaikan di alam akhirat. Di antara bukti lain dari cinta Allah kepada kita terkait dengan urusan akhirat, bahwa Allah tidak hanya mencatat kita dengan pahala dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan,
tapi Allah juga akan memberikan pahala dari kita melalui kebiasaan-kebiasaan baik yang kita biasakan saat kita dalam keadaan sehat, saat kita sedang tidak kemana-mana. Nabi SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara, kutiba lahu ma kana sahihan muqima." Apabila seorang hamba itu dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan safar, maka akan ditulis untuknya kebiasaan yang biasa dia lakukan saat dalam keadaan sehat dan saat sedang tidak kemana-mana. Ketika ada seorang manusia yang ketika sedang tidak kemana-mana, ketika dia dalam keadaan sehat, umpamanya dia selalu pergi ke masjid, dia selalu menjalankan sholat 5 waktu ke masjid. Karena saking seringnya itu dia lakukan, Allah mencatat itu sebagai sebuah kebiasaan. Tentu yang namanya kebiasaan itu tidak dilakukan cuma sekali 2 kali. Yang namanya kebiasaan itu nggak dilakukan cuma sesekali saja. Orang baru dianggap biasa ketika dia melakukannya secara terus-menerus, secara kontinu. Allah menganggap itu sebagai sebuah kebiasaannya. Nanti saat dia sedang sakit, kemudian dia nggak sempat ke masjid, akhirnya dia sholat sendirian di rumah. Maka sekalipun dia sholat sendirian di rumah, sekalipun dia sholatnya dalam keadaan berbaring, tetap dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat berjamaah di masjid. Dari mana pahala itu dia dapatkan? Dari mana kebaikan dan keutamaan itu dia dapatkan? Tentu dari kebiasaan baik yang dia biasakan saat dia masih sehat, saat dia sedang tidak kemana-mana. Tentu ini menjadi isyarat, menjadi anjuran buat kita semua, agar hendaknya setiap kita memanfaatkan waktu sehat yang Allah berikan, waktu senggang yang Allah berikan, untuk kita menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik. Tumbuhkan kebiasaan baik saat sehat kita, tumbuhkan kebiasaan baik saat waktu senggang kita, agar dengan kebiasaan-kebiasaan baik itulah Allah akan terus catat kita dengan kebaikan, catat kita dengan pahala-pahala, sekalipun kita tidak memiliki kesempatan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Di antara bukti cinta Allah terhadap masalah akhirat yang lainnya, bahwa Allah selain mencatat kita dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan, Allah juga akan mencatat kita dengan peninggalan-peninggalan baik yang kita tinggalkan selama hidup kita. Jika ada masjid yang pernah kita bangun sepanjang hidup kita, jika ada ilmu yang pernah kita ajarkan saat kita hidup, jika kita punya anak yang kemudian anak ini kita didik sehingga tumbuh menjadi anak-anak soleh dan solehah, maka itu adalah bekas-bekas kebaikan. Yang dengan bekas kebaikan itu Allah akan catat kita dengan pahala sekalipun kita telah tiada, sekalipun jasad kita sudah tertanam di dalam tanah. Maka manfaatkan kehidupan yang saat ini Allah berikan untuk menumbuhkan kebiasaan baik dan untuk membuat bekas-bekas kebaikan, agar dengan itu kita terus berpotensi mendapatkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin, wa alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin wa man sara ala nahjihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, jika di khutbah yang pertama khatib telah menyebutkan beberapa bukti besarnya cinta Allah kepada kita, maka sudah barang tentu kita juga harus berupaya untuk mencintai Allah. Siapkan ruang hati yang paling dalam di hati kita untuk menumbuhkan cinta kepada Allah.
Jangan sampai cinta kita kepada harta, kepada keluarga menutup semua ruang hati yang ada di hati kita, sehingga nggak ada satupun ruang untuk cinta kepada Allah. Seandainya ini belum tumbuh di hati kita, maka perlu untuk kita upayakan, perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Karena sejatinya cinta kepada Allah merupakan sebuah keharusan bagi orang yang mau mendapatkan kesempurnaan iman. Cinta kepada Allah merupakan satu keharusan bagi setiap orang yang mau mendapatkan lezatnya keimanan. Nabi SAW bersabda, "Arba'un man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 4 perkara, barang siapa yang mendapatkan 4 perkara ini, pasti dia akan mendapatkan lezat dan manisnya keimanan. Di antara keempat perkara itu adalah ayyakunallah wa rasuluh ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala apapun. Untuk bisa menumbuhkan cinta Allah di hati kita, maka hendaknya kita berupaya untuk senantiasa mengedepankan hak Allah, untuk senantiasa mendahulukan hak Allah, untuk senantiasa memprioritaskan hak Allah daripada kepentingan-kepentingan kita. Saat kita bekerja, saat kita berwira swasta, saat kita berniaga, datang panggilan Allah untuk salat Jumat, maka orang yang berupaya menumbuhkan cinta di hati, menumbuhkan cinta Allah di hatinya, hendaknya dia sisihkan dahulu pekerjaannya, dia langkahkan kakinya, dia ayunkan tangannya, berangkat ke masjid, mendahulukan hak Allah, menjawab seruan Allah, memenuhi panggilan Allah. Maka kita berharap hadirnya kita di masjid ini, duduknya kita dan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi sebuah bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang berupaya mencintai Allah. Kita adalah hamba-hamba yang berupaya untuk menjadi hamba-hamba yang berupaya untuk senantiasa mendahulukan hak Allah daripada kepentingan kita. Saya yakin dan percaya ada di antara kita yang sejatinya di atas mejanya itu masih ada setumpuk pekerjaan. Saya yakin dan percaya ada di antara kita yang sejatinya jam sekian ini sedang ada janji sama si fulan, ada agenda sama si alan, tapi semua mampu dia kesampingkan untuk dia tunda pelaksanaannya. Lebih dahulu dia menjalankan perintah Allah. Semoga prinsip hidup yang seperti ini senantiasa memprioritaskan hak Allah, mengedepankan hak Allah menjadi prinsip hidup yang terus kita bawa sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang tersampaikan menjadi motivasi buat saya dan semuanya untuk kita terus menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, karena kita amat meyakini Allah begitu besar dan sayang kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya sami'as sawt wa ya sabiqal fawt wa ya kasiyal idhami lahman ba'dal maut irham dha'fana wa tawalla amrana washfi mardana warham mautana wakhtim bis salihati a'malana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
تصوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما
يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات لله الصلاة Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.